masyarakat banyak yang belum tahu loh ini stunting itu apa. Stunting itu apa, Pak? Nah, yang paling dikhawatirkan pemerintah kenapa stunting itu menjadi prioritas? Karena stunting ini nanti akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Nah, kalau dari bayi balita kita sudah daya tahan tubuhnya rendah, tumbuh kembangnya terganggu, tingkat kecerdasannya juga tidak maksimal. Jadi mau kemana generasi penerus? Apalagi sekarang ini kan ibu-ibu ini sibuk kerja, kemudian jaga body, bilangnya tidak kasih anaknya ASI eksklusif, cucuk-cucuk saja dengan susu formula. Nah, itu kan menentukan nanti kualitas tumbuh kembang bayi balitanya ke depannya. Nah, sekarang ini kan setiap desa itu kan dibolehkan untuk menggunakan anggaran desanya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Di situ di tingkat desa itu kan ada tim percepatan penurunan stuntingnya. Terus tadi disebutkan juga faktor budaya. Faktor sebagai budaya penyebab stunting. Kenapa bisa? Tadi itu yang sampaikan Pak Slamet itu parahnya ini yang kita harus jadi keprihatinan kita semua bahwa ternyata orang stunting, anak stunting itu tidak selalunya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan orang yang mampu pun bisa stunting. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ya, itu tolong dipesankan kepada masyarakat ya. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ya, stunting itu ada faktor turunan enggak, Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Channel. Hari ini saya kedatangan tamu seorang YouTuber. Tetapi dia juga seorang pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Seorang ahli gizi yang menekuni, yang menangani soal stunting. Kita sapa langsung beliau, Bapak Slamet SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang kesehatan itu pasti sehat ini. Alhamdulillah, amin. Pak Slamet atau Selamat namanya? Selamat. Ya. Tapi nama itu apa? Doa. Amin. Selamat artinya selamat lah. Kalau orang Jawa bilangnya selamat. Ya. Karena kami orang Lombok jadi selamat. Ya. Jadi teman-teman Kopi Channel, Pak Slamet ini asli Lombok. Kampungnya itu hanya setengah jam Pak ya dari Mandalika. Ya, insyaallah. Kampungnya ramai sekarang. Oke Pak, kita akan membahas soal stunting. Jadi kan beberapa tahun ini fokus pemerintah menangani COVID. Tapi sebelum COVID itu ada satu persoalan yang jadi prioritas. Pemerintah ingin mengatasi stunting. Saking seriusnya pemerintah ini semua dilibatkan. PKK ngomong stunting, Majelis Taklim pun ngomong stunting, Dinas Kesehatan pasti, dan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, semua bahas stunting. Nah, stunting itu sebetulnya apa, Pak? Karena masyarakat banyak yang belum tahu loh ini stunting itu apa. Stunting itu apa, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet SKM, nutrisionis Dinkes P2KB. Kebetulan kami nutrisionis itu salah satu program yang harus kami jalani, yaitu bagaimana mempercepat penurunan stunting. Terutama di wilayah kita Kabupaten Nunukan itu sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Lukus percepatan penurunan stunting. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi balita kita yang disebabkan karena masalah gizi dan penyakit-penyakit infeksi yang secara berulang atau secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan tinggi badan bayi balita kita itu di bawah standar yang telah ditetapkan, seperti itu stunting. Jadi kalau stunting itu bisa diketahui di umur berapa itu Pak? Ya, jadi stunting merupakan kondisi gagal tumbuh
Jadi itu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu kita sudah harus antisipasi. 1000 hari pertama kehidupan itu 1000 hari mulai dari nol, mulai dari sejak kehamilan. Ya, kita di situ harus antisipasi, jangan sampai nanti bayi kita yang lahir itu atau anak-anak balita kita umur 1 sampai 5 tahun jangan sampai tinggi badan menurut umurnya itu di bawah standar yang telah ditetapkan. Kerdil ya? Kerdil, kalau bahasa kita bahasa umumnya itu kerdil. Atau kalau bahasa Dayaknya itu abodot. Abodot. Ya. Gitu ya? Ya. Jadi kalau misalnya umur 1 tahun itu standarnya sekian senti. Standarnya ada menurut WHO NCAS. Itu di bawahnya. 2005. Ya. Jadi setiap bayi balita kita yang tinggi badan menurut umurnya di bawah -2 pada skala pada standar itu dimasukkan ke kriteria stunting. Stunting. Ya. Terus apa bahayanya stunting? Ya. Jadi kalau memang pendek kerdil itu apa bahayanya? Nah, jadi nanti akibat terjadinya stunting pada bayi balita kita itu nanti mulai dari daya tahan tubuh bayi balita kita itu berkurang. Kalau daya tahan tubuh bayi balita kita berkurang, otomatis berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi itu cepat menjangkit ke bayi balita kita. Itu nanti akan menentukan kualitas kesehatan bayi balita kita. Tumbuh kembang bayi balita kita akan terganggu. Itu satu. Kemudian selain imunitas tadi, nanti juga berpengaruh terhadap gangguan tumbuh kembang. Tumbuhnya itu yaitu ukuran tubuh, pendek. Berat badan, tinggi badan, pendek, sangat pendek, itu nanti akan terganggu, kurang maksimal, kurang optimal kalau bayi balita kita ada gangguan-gangguan seperti definisi operasional stunting tadi. Kemudian metabolisme dalam tubuh itu juga akan terganggu. Bagaimana gizi bisa terbawa kemana sesuai kebutuhan tubuh kita itu juga kurang maksimal. Nah, yang paling dikhawatirkan pemerintah kenapa stunting itu menjadi prioritas, karena stunting ini nanti akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Kalau dari bayi balita kita sudah daya tahan tubuhnya rendah, tumbuh kembangnya terganggu, tingkat kecerdasannya juga tidak maksimal, jadi mau kemana generasi penerus bangsa kita? Itu yang dikhawatirkan pemerintah. Oleh karena itu stunting ini menjadi prioritas dalam mempercepat penurunan stunting untuk generasi kita yang sehat, cerdas, berprestasi. Sebabnya apa itu kok bisa stunting? Penyebabnya itu memang banyak, multisektor, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan kita tadi. Seperti penyebab langsungnya tadi sesuai dengan definisi operasional karena masalah gizi yang kronis. Kemudian karena penyakit-penyakit infeksi yang berulang. Kemudian bagaimana ketersediaan pangan dalam keluarga. Apa saja makanan yang dikonsumsi oleh bayi balita kita. Kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih. Kemudian faktor budaya, pola asuh. Banyak tingkat pengetahuan orang tua itu berpengaruh di situ. Tadi umur 0 itu diukur dari waktu di dalam kandungan itu harus mendapatkan perhatian karena nanti selama kualitas bayi balita yang dilahirkan nanti tergantung dari kualitas sejak masa kehamilan mereka. Jadi faktornya itu bisa sangat besar dari orang tua. Orang tua selama mereka hamil. Misalnya jangan sampai ada ibu hamil kita yang kurus atau kurang energi kronis. Jangan sampai ada ibu hamil kita yang anemia. Kurang darah. Nanti itu akan menentukan tumbuh kembang tingkat kesehatan bayi balita yang dikandung. Ya, itu makanya selama hamil itu harus dijaga. Bahkan menurut saya itu jangan selama hamil saja, ada plusnya. Masa remaja sebelum hamil itu kita harus siap. Jangan sampai remaja-remaja kita itu makanya selain masa kehamilan, sebelum menikah juga harus disiapkan generasi-generasi kita terutama remaja putri kita sebagai calon ibu itu harus disiapkan. Jangan sampai ada remaja kita yang
hamil sebelum usia di atas 20 tahun. Saya pikir hamil sebelum nikah. Ya. Hamil Nah, sebelum jangan nikah. sampai ada remaja kita sebelum hamil itu keadaan kurang energi kronis. Apalagi remaja-remaja kita sekarang kan lagi semangat menjaga body. Malah mereka bangga kalau kurus, krempeng, tipis, kayak triplek begitu. Padahal itu tidak sehat untuk kesehatan. Kasihan mereka. anaknya nanti kan. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kami berharap kepada lintas sektor yang terkait dengan remaja ini, terutama di tingkat-tingkat pendidikan, itu remaja-remaja kita itu harus dikasih motivasi, diedukasi bagaimana mereka jadi remaja yang sehat. Itulah kenapa semua dilibatkan. Ya. Guru dilibatkan, ustadz Ya. dilibatkan. Misalnya semua ustadz, dilibatkan. terutama yang KUA ini, mereka sekarang punya kegiatan itu 3 bulan calon pengantin harus ada pendampingan kesehatan. Sekolah sekarang kamu nikah kan, Pak? Nah, sekarang di sekolah juga di situ ada dipunyanya program pemberdayaan perempuan dan KB di situ. Nah, bagaimana mereka bisa mendidik remaja-remaja itu sudah paham mengerti bagaimana kesehatan reproduksi. Seperti itu. Mengerti, kemudian nanti waktu hamil dia harus bagaimana. Jadi mereka sudah paham punya anak sebelum bagaimana, mereka gitu. hamil, mereka sudah paham harus tahu kondisi kesehatan mereka. Jangan sampai mereka mau hamil kondisi dalam keadaan kayak tadi kurang energi kronis. Jangan sampai mereka anemia. Nah, seperti itu harus sudah disiapkan. Dinunukan sebelum hamil. jadi lokus, jadi Ya. perhatian Ya, di Kaltara. ya. Berarti banyak. Kita dulu pertama itu ditetapkan 100 kabupaten menjadi lokus percepatan penurunan stunting Se-Indonesia. 2019. Se-Indonesia, ya? Jadi se-Indonesia. Kabupaten Nunukan salah satu dari 100. Tapi pada ujungnya nanti diharapkan nanti semua kabupaten itu menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ini pemerintah ini kan sudah mewanti-wanti secara bertahap. Demikian juga nanti Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Percepatan Penurunan Stunting, kami bersama tim itu juga menetapkan desa-desa lukus percepatan stunting. Nah, kita Kabupaten Nunukan itu punya desa lukus percepatan stunting. Jadi secara bertahap, setiap desa itu kami misalnya tahun 2020 kemarin kami sudah tetapkan 25 desa yang menjadi prioritas. Kemudian 2021 kami tambah lagi 26 desa. Nah, diharapkan nanti semua desa yang ada di Kabupaten Nunukan itu bersama bergerak serempak mempercepat penurunan stunting. Diharapkan nanti target kita di tahun 2014 angka stunting kita itu paling tinggi itu 14%. 2024. Ya, 2024. 14%. Ya. Masih banyak itu, Pak. Iya, masih banyak. Karena stunting ini memang tidak bisa secepat Diukur dari mungkin mana? bisa Persennya diturunkan. diukur dari jumlah kelahiran. Dari jumlah bayi balita kita sebagai sasaran kita, berapa jumlah yang stunting dibagi jumlah sasaran kita. Anak-anak itu dikatakan stunting, misalnya dia diponis stunting itu di umur berapa? Anak-anak itu setiap dari 0 sampai 5 tahun sesuai dengan kalau ini stunting ini bakalan ya, stunting ketahuan. sesuai dengan peraturan Presiden 72 tahun 2021 ya. Jadi itu sasaran kita semua bayi balita umur 0 sampai 5 tahun. Nah, kemudian setiap bayi balita kita ukur panjang badan dan tinggi badannya. Kemudian kita sesuaikan dengan umurnya. Kemudian kita indikator, bandingkan dengan indikator. Apakah anak ini termasuk pendek atau sangat pendek. Jadi setiap bayi balita yang tinggi badannya termasuk ke indikator pendek dan sangat pendek atau min 2 pada indikator tersebut termasuk di kategori stunting. Stunting ya. Ya. Terus di Nunukan kalau kita bagi wilayah lah ya. Ya. Nunukan wilayah 1, Sebatik wilayah 2, kemudian Karayan dan Sembukus Bakalumis Ya. wilayah 3. Terbesar di mana stuntingnya? Stunting kita pada tahun 2021 ini kalau tidak salah itu sebanyak 18% bayi balita kita stunting. Ya, jadi seharusnya semua bayi balita itu diukur berat badan dan tinggi badannya setiap bulan dipantau terus. Ya, tapi karena masalahnya kita di sini
banyak masyarakat yang mempunyai bayi balita itu tidak aktif datang ke posyandu. Jadi angka yang kami dapat ini sesuai by name by address, ya. Dari sekian sekitar 60% bayi balita yang kami ukur itu terdapat 18% bayi balita kita itu mengalami stunting. Dan kami berharap nanti tahun 2024 nanti kita bisa turunkan menjadi 14%. Turun 2%. Sekarang 18%. 4%, Ya, nanti 4%. tujuan kita nanti sesuai target nasional di tahun 2024 itu diharapkan semua kabupaten semua maksimal angka stunting kita itu 14%. Masih tinggi berarti ya, Pak? Ya, masih tinggi. Di wilayah mana tadi? Wilayah Nunukan, Sebatik atau wilayah 3 yang Ya, paling banyak? jadi memang rata-rata semua tempat kita itu jumlah bayi balita stunting kita itu Ada semua. ada semua. Ada semua ya. Ya. Jadi memang kompleks ya ini ya. Ya. Mulai dari orang tua harus sudah mulai care. Itu makanya dalam rangka percepatan penurunan stunting di dalam tim kita itu bukan hanya kesehatan, jadi banyak lintas sektor terkait menjadi tim di situ, semua OPD sesuai itu. Kalau detailnya Pak, masing-masing. detail teknisnya lah, detail ini ya, detail. Ya. Detail untuk ngatasinya gimana itu? Detail untuk mengatasinya itu untuk mencegah stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, di situ. Jadi mencegahnya itu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Apa saja yang terkait di 1000 hari pertama kehidupan situ. Misalnya dari masalah gizinya. Nah, bagaimana semua bayi balita itu bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang. Ya. Kemudian misalnya bayi balita kita umur 0 sampai 6 bulan itu harus mengkonsumsi ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan sampai umur berikutnya itu bagaimana mereka mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, gizi yang seimbang. Bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana mereka punya mengkonsumsi air bersih yang layak. Bagaimana orang tuanya mereka paham, tahu, mengerti bagaimana menjaga kesehatan bayi dan balitanya. Jadi banyak. Bagaimana ketersediaan pangan lah terutama di keluarga. Kalau secara ekonomi, ya. Secara ekonomi ada enggak orang yang secara ekonomi sebetulnya mampu? Ya. Orang tuanya itu sebetulnya mampu lah. Ya. Tapi punya anak stunting. Nah, itu yang banyak terjadi malah di kita di sini. Justru banyak. Ya, justru kita menurut kita di sini tidak mungkin lah orang Nunukan yang sampai tidak makan. Ya, kalau kita lihat dari standar ekonomi mereka. Tapi karena tingkat pengetahuan mereka, pola asuh mereka yang bisa menyebabkan. Misalnya sekarang ada makanan bergizi di rumah. Tapi karena tingkat pengetahuannya orang tua, bagaimana sih memilih makanan yang bergizi untuk anaknya. Kadang sekarang karena mereka karena kesibukannya sehingga mereka membuatkan makanan yang praktis saja, beli susu tinggal cucuk saja, padahal itu tidak baik untuk kesehatannya. Memberikan makanan-makanan yang praktis instan saja, padahal itu tidak baik untuk kesehatannya. Jadi itu malah banyak ya justru. Jadi kayaknya mohon maaf lah kami tidak punya data, tapi menurut monitoring kami itu stunting kita di sini itu kebanyakan disebabkan karena pola asuh. Oh, pola asuh ya. Pola asuh. Bukan karena gizi malah. Pola asuh. Jadi ya termasuk dampaknya nanti ke gizinya. Misalnya sekarang karena orang tuanya sibuk, kemudian mereka menyiapkan makanan seharusnya kan makanannya 5 kali sehari. Kemudian dengan kualitas dan kuantitas yang sudah ditentukan. Tapi karena kesibukan orang tua mencari rezeki atau mencari pekerjaan, sehingga mereka itu menyiapkan makanan seadanya saja di rumah. Tiap hari kasih mie instan aja. Ya, mie instan saja. Banyak yang terjadi seperti itu. Apalagi sekarang di zaman ini gadget yang ini kadang orang tua itu sibuk saja sama gadgetnya. Mereka biarkan aja anaknya main sendiri, main debu, main apa di bawah kolong misalnya. Padahal ini sudah waktunya makan, harus seperti itu. Ibunya
ibunya sendiri sibuk nonton TV, sibuk main gadget, tidak mengurus anaknya. Nah, kami himbau kepada masyarakat, semua orang tua yang mempunyai bayi balita untuk bisa memperhatikan tumbuh kembang bayi balitanya. Jangan sampai mereka sibuk sendiri mengurus cari rezeki sana untuk masa depan anaknya. Tapi bagaimana mau mengurus masa depannya, masa sekarang ajak mereka tidak urusnya. Tapi stunting bisa diatasi. Stunting bisa diatasi. Oleh karena itu pemerintah kan gencar ini bagaimana mempercepat penurunan stunting. Jadi mulai dari ibu hamil sejak 1000 hari pertama, mulai dari remaja, kita ini kan mulai gencar bagaimana mempromosikan hidup sehat selama dari remaja, ibu hamil sampai umur kalau misalnya begini, 5 tahun anaknya. 0 sampai 1000 ada masalah. Ya. Sehingga dia dikategorikan stunting. Ya. Berarti kan perkembangan organ tubuhnya juga tidak Ya. maksimal. Kan 0 sampai 1000 ini kan perkembangan organ-organ Ya. tubuh di dalam kan termasuk otak kecerdasan. Nah, 0 sampai 1000 kurang sehingga dia divonis stunting. Ya. Ngatasinya setelahnya itu. Tapi tetap beda dengan yang normal ya. Ya.